Seluruh dunia kini sedang dilanda pandemik virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Negeri tercinta ini pun kini mengalami masalah yang serupa. Terhitung sejak 8 April 2020, jumlah pasien positif yang disampaikan oleh pemerintah mencapai 2.956 kasus. Karena itu, tidak hanya kesehatan, pandemik virus ini juga berdampak dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang ikut terimbas dari kebijakan pemerintah untuk social distancing. Untuk itulah, Tangan Pengharapan ikut serta membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari pembagian masker dan hand sanitizer ke Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Koja dan Puskesmas Kelapa Gading. Pembagian masker kepada pihak security, pembagian 200 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, mie instan, sikat gigi, kecap, masker, dan sanitizer. 100 paket sembako kepada supir taksi Bluebird dan masyarakat yang rentan ekonomi saat social distancing ini diberlakukan. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, juga GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Cantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami agar kami dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada setiap partners dan donatur yang sampai saat ini telah memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Helping people live a better life. Kabupaten Parigi Motong di Sulawesi Tengah merupakan tempat tinggal suku Laoje. 5 jam dari Palu dengan mobil menuju Kecamatan Tinombo. Dari kecamatan ini, Tangan Pengharapan harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek gunung selama 4 jam lebih. Bahkan bisa sampai 7 jam bila cuaca hujan. Setelah sepertiga perjalanan, driver ojek harus memasang rantai yang dibuat khusus di roda belakang agar perjalanan selanjutnya tidak tergelincir. Ucapan depannya. Hah? Ucapan depan? Iya. Tapi kan dia kan dekat sini. Kita tinggal naik satu gunung itu. Tinggal satu gunung, Pak. satu. Suku Laoje tidak bermukim di satu wilayah secara berkumpul, tetapi tersebar di seluruh hutan. Sebetulnya kumpulnya di sini. Cuman kan mereka ini tidak tinggal berdekatan. Nah, ini rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di bawah situ ada 5. Terus di baliknya jagung-jagung ini. Jadi mereka masuk ke hutan. Kalau memang mereka ingin sekolah karena dia terlalu jauh dari sana, kami mau bangunkan kelas belajar itu antara Senin sampai Jumat, biar Jumat selesai belajar mereka bisa pulang. Sabtu dan Minggu mereka dengan orang tuanya, Minggu sore orang tuanya mau lagi ke sini kan. Sekarang kami lagi menuju Salamayang. 45 menit jalan kaki. Masih area Palasa yang juga anak-anaknya akan turun ke hutan untuk kumpul di sana, belajar di sana. Ada satu budaya unik yang terjadi di suku Laoje. Mereka sudah menikah dan dinikahkan sejak usia dini. Di usia remaja, mereka sudah punya anak cukup banyak, bahkan mencapai 15 anak. Ya kalau sudah remaja mereka nikah, dijodohkan orang tua langsung nikah. SD juga. Ya kemarin kami di Pindah Sangkang tuh segini sudah bawa anak sekolah. Ada sampai 9 orang Anaknya. di atas sudah. Mereka saudara 9 orang punya. lebih sampai 15 sampai 10 orang anak. Satu rumah kecil kayak gitu. Pondok kayak gitu. Tidur. Kalau J. Saya dari sana pulang dari Jakarta.
Namun keinginan masyarakat Lauje ini untuk belajar dan mendapat pendidikan sangat kuat. Bahkan orang-orang tua juga tertarik untuk sekolah. Kalau Pak Raja mau berbicara, tidak ada yang bercerita ya. Boleh? Buk, hati-hati. Tangan Pengharapan melanjutkan perjalanan menuju gunung yang berbeda. Desa Ogopuyo dan Dongkas di Kecamatan Tinombo. Ini Ibu selfie, dahsyat luar biasa. Layanannya sudah 12 tahun ya Bu. Iya, di Dusun Ogopuyo, Ogopuyo. Desa Lombok Barat, Kecamatan Tinombo. SD itu dia 27, kalau tak salah ya. Kemudian 27 jiwa, 27 orang. Kemudian usia PAUD di sini ini sekitar 85 usia PAUD yang dari 4 sampai 7 tahun. Tangan Pengharapan akan membuka senter dan mengirimkan guru pedalaman untuk mengajar anak-anak suku Lauje, Sulawesi Tengah. Hai Friendster Partner, saat ini kami sudah ada di Center Tangan Pengharapan yang ada di Kota Sorong, Papua, yaitu namanya Rumah Apung. Di tempat ini kami mensupport untuk 33 anak Papua dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan secara cuma-cuma bagi anak-anak PAUD. Dan di tempat ini kami ada 2 kelas khusus untuk PAUD yang PAUD kecil dan PAUD besar. Inilah kondisi pada saat anak sedang proses belajar dan guru-guru mengajar. Ada 2 guru yang mengajar, mereka begitu sangat antusias dan sukacita melihat perubahan anak-anak yang terjadi di Rumah Apung Sorong ini, karena belakangan sebelum masuk ke tempat ini mereka tidak terlalu bersih, ingusnya di mana-mana, nggak bisa baca tulis, nggak terlalu bisa tertib berbaris. Tapi saat ini kondisi mereka sungguh jauh luar biasa. Saya sebagai orang tua sangat berterima kasih karena setelah anak saya di sini sudah bisa mengenal, padahal sebelumnya tidak pernah mengenal gua atau apa. Tapi setelah masuk di sini tuh sudah pasti hitung sampai 100, bisa kenal apa saja, bisa huruf juga sudah kenal. Awal anak-anak saya masuk ke sini ada 2 orang, tapi sebelum dorang masuk ke sekolah ini mereka belum mengenal huruf, angka, dan setelah dorang masuk ke sini terima kasih banyak karena dorang sudah bisa menghitung, bisa hitung ABC sampai Z, luar biasa. Ya, kalau saya bersyukur bahwa cucu saya sekolah di sini di TK, saya banyak bersyukur karena kebanyakan selama di rumah itu kelihatan bermain tuh nakal, tapi setelah sudah masuk di TK dia sudah bisa kuasai diri sendiri. Bagaimana saya anak sekolah, jadi dia sudah bisa pulang tuh dia kasih salam sama nenek, mama. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support Friendster Partner Positive People yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak PAUD yang ada di Rumah Apung Sorong, Papua. Live a better life. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan, BCA, BNI, Bank Mandiri, atau melalui GoPay dan OVO.
Saksikan ibadah online Impact Community setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 pagi bersama Henny Christianus dan pukul 8 pagi bersama Yohanes Christianus di YouTube channel Yohanes Christianus dan YouTube channel Henny Christianus atau melalui Spotify Impact Community. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian banyak masyarakat terhenti. Minggu lalu, Tangan Pengharapan telah menyalurkan 300 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada masyarakat, sopir taksi, security, dan tenaga medis. Tangan Pengharapan akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk 5.500 kakak yang rentan ekonomi di masa COVID-19. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA 065 30 882, BNI 6789889893, Mandiri 1250011260924, atau melalui GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Tuliskan keterangan dalam transfer, peduli sesama, dan mohon konfirmasi bukti transfer ke call center kami, agar kami juga dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA 0811 977 7745. Bagi Anda yang merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Impact Community agar Anda juga membagikan berkat kepada yang lain. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia dan Shopee. Sekarang itu teman-teman pengemudi Bluebird udah gak mikirin argo, mikirnya cuma perut doang, bisa makan sehari aja udah alhamdulillah banget, udah bersyukur. Perekonomian, negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia ini pendidikan, dibatalkan untuk 2020. Emosional, bahkan kekuasaan dan hingar-bingar kota dapat ditaklukkan hanya dengan virus yang berdiameter 100 hingga 120 nanometer ini. COVID-19 mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita saat ini. Virus ini menjadi musuh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekarang, kita sama-sama berjuang agar dapat bertahan dari wabah pandemi ini dengan berdiam di rumah. Tapi bagaimana dengan para buruh harian, supir taksi, pekerja harian, penjual makanan, bahkan seluruh tenaga medis yang harus berjuang untuk menolong mereka yang terjangkit? Mereka membutuhkan dukungan kita untuk bisa bertahan dan berjuang bersama untuk melalui masa sulit ini. Mari kita saling menopang, bahu-membahu, menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Donasi Anda memberikan mereka harapan untuk tetap terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih kepada setiap partners dan donatur yang sampai saat ini telah memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community pada tanggal 19 April 2020. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu pada hari Minggu ini. Sebentar kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kami bisa mengundang anggota keluarga yang masih di kamar bisa ikut bersama-sama. Dan sementara pujian penyembahan dinaikkan, kita bisa ikut menyembah sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan. Dan sementara firman Tuhan dibagikan, kita bisa mencatatnya sehingga bisa mendatangkan keuntungan kita di hari-hari ke depan. Dan saya percaya bahwa ibadah hari ini akan memberikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Selamat beribadah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sungguh memberkati kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah menjadi penyelamatan bagi kami ya Tuhan, Kau sumber pertolongan kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami siap menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin ditinggikan, nama-Mu yang boleh semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan selamanya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sanggup menjangkau setiap kami yang menonton tayangan ini. Hamba-Mu berdoa, berikanlah roh hikmat dan wahyu agar apa yang kami dengar ini Tuhan boleh kami mengerti dengan bahasa kami masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami isi hati-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Amen. Hari ini saya akan share tentang 3 tanda visi dari Tuhan. Bagaimana kita mengenali bahwa visi yang kita dapat itu benar-benar dari Tuhan. 3 tanda visi dari Tuhan. Yang pertama adalah penyediaan atau provision. Yang kedua, berkembang atau growing. Dan yang ketiga, itu berdampak atau impacting. Saya akan share bahwa di dalam pelayanan, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, Tuhan itu yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Baik berupa jalan yang terbuka, kesempatan, penyediaan keuangan. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk ambil bagian. Ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk memperlengkapi kekurangan kita. Di dalam Keluaran 35 ayat 29 dikatakan begini, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Di dalam pelayanan tentu kita butuh uang. Waktu pertama kali Tuhan panggil saya untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, itu juga pertanyaan yang sama yang saya berikan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, uangnya dari mana? Mulainya dari mana? Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang untuk menolong saya. Tuhan akan membuat gereja-gereja membantu saya. Dan ini terjadi hari ini. Kalau memang apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk dikerjakan sebuah pelayanan yang baik, saya percaya kalau memang itu datang dari Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk menolong kita,
baik secara keuangan, baik secara keahlian, hikmat, pengetahuan. Dan bahkan ketika saya ingin memulai pelayanan saya tidak mengerti apa-apa tentang yayasan. Dan saya waktu di Bandung itu punya seorang teman yang ahli hukum. Dan dia berkata kepada saya begini, Heni, kamu jangan sembarangan kasih makan anak-anak gak mampu. Kalau ada orang berniat jahat nanti kamu punya masalah. Lalu dia sarankan untuk saya membuka lembaga atau yayasan yang sah, yang legal. Dan saya ingat tahun 2007 akhir itu kami mulai mengurus registrasi yayasan kami yang awalnya itu saya beri nama Solution Giver Ministry. Tapi kemudian karena bahasa Inggris tidak diperbolehkan dan atas saran dari seorang teman saya menggunakan nama Tangan Pengharapan. Tuhan itu memberikan kepada kita tidak hanya penyediaan secara keuangan, tapi bahkan di dalam mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, Tuhan itu menanam dalam hati kita pengetahuan, keahlian, dan hikmat untuk mengerjakan panggilannya. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan hikmat untuk mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Dalam Keluaran 35 ayat yang ke-30 dikatakan begini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran 35 ayat yang 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Dikatakan bahwa Tuhan itu menanam dalam hati mereka keahlian. Tuhan telah menaruh benih di dalam hati kita, sebuah kemampuan untuk mengerjakan panggilannya dalam hidup kita. Saya ini tidak punya latar belakang sosiologi, tidak pernah sekolah tentang community development, sama sekali tidak mengerti bagaimana men-set up sebuah project sehingga itu menjadi sebuah proyek nasional, program yang kemudian menjangkau seluruh tanah air. Saya tidak punya pengalaman di bidang itu, tidak pernah bekerja untuk NGO yang membuat saya harus keliling Indonesia dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika Tuhan menaruh visi dalam hati saya, setiap tahun Tuhan selalu menaruh hikmat apa yang saya harus lakukan. Bahkan setiap hari ketika saya merenung, Tuhan apa yang Kau mau aku lakukan, Tuhan mulai memberi hikmat kepada saya. Step by step, langkah demi langkah, apa yang saya harus kerjakan. Bahkan dari mulai hal yang paling sederhana, saya tidak punya kemampuan desain grafik, tapi saya memakai waktu itu Microsoft Publisher dan saya mendesain sebuah brosur Tangan Pengharapan pertama kali. Saya buat dengan bukan template yang tepat, saya menggunakan template dari publisher. Dan berbagai hal yang lain, saya mulai dari membangun program-program yang ada di Tangan Pengharapan itu benar-benar hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sebuah pelayanan, tidak hanya Dia menyediakan keuangan, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Bahkan Tuhan mengirim orang-orang yang Dia gerakkan hatinya untuk menabur bagi pelayanan kita dan bahkan memberikan tenaga, pemikiran untuk menolong pelayanan kita. Visi yang dari Tuhan itu selalu disertai dengan penyediaan dari Tuhan. Kalau kita sendiri jadi susah, tidak jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, apalagi keluarga kita. Mari ujilah kembali apakah semuanya ini dimulai dari mendengar Tuhan. Ya, tanda yang kedua bahwa visi itu datang dari Tuhan adalah apa yang kita kerjakan itu berkembang atau disertai Tuhan. Dalam Matius 13 ayat yang ke-33 dikatakan, dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Anda tahu bahwa ragi itu cukup dipakai sedikit saja dan bisa mengembangkan adonan jadi besar. Kalau pelayanan kita itu betul-betul berasal dari Tuhan, kita pasti berkembang. Tanpa perlu ngoyo, ngotot. Kita cukup melakukan apa yang Tuhan suruh. Tiba-tiba saja semuanya berkembang. Tanda itu suara dari Tuhan adalah begini. Setiap yang difirmankannya,
suara Tuhan yang kita dengar itu terbukti. 1 Samuel 3 ayat 19-20 berkata gini, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain, Tuhan berbicara begini kepada saya, Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Mari uji dengan ini, apakah apa yang kita dengar itu benar-benar dari Tuhan, dengan melihat bahwa firman yang kita dengar itu terjadi. Karena tanda Tuhan menyertai kita adalah begini, setiap firman-Nya tidak ada yang gugur. Setiap akhir tahun saya selalu berdoa sungguh-sungguh meminta pimpinan Tuhan untuk tangan pengharapan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun berikutnya. Dan setiap akhir tahun juga Tuhan selalu memberi pimpinan yang jelas apa yang saya harus lakukan, apa yang harus kami bangun. Dan tahukah saudara bahwa tidak ada satupun firman-Nya yang gugur. Semua yang saya sampaikan kepada suami saya betul-betul terjadi, dan yang luar biasanya Tuhan menyertai dengan keuangan yang semula tidak ada jadi ada. Di akhir tahun 2018 Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia, dan saya harus membangun 10 sekolah berasrama di 10 titik di Indonesia. Saya sempat bercerita di program YouTube saya yang lain bahwa saya sangat takut menerima visi ini karena visi ini terlalu besar, terlampau besar. Karena ada proyek pembangunan di 10 titik yang dananya tidak sedikit, dan ada program sekolah berasrama yang akan terus berjalan, biaya operasionalnya harus jalan terus, di mana kami harus menggaji guru dan memberi makan anak-anak dan membesarkan mereka sampai kuliah. Saya ketakutan. Tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Apa yang difirmankannya tidak dibiarkannya gugur. Di awal tahun 2019, Tuhan mulai mempercayakan keuangan sehingga kami bisa membangun 3 sekolah di NTT. Kemudian sekolah di Merauke. Kemudian saat ini kami sedang mengupayakan asrama di Mentawai. Dan juga kami akan membangun asrama di Tobelo. Juga akan membangun asrama dan sekolah yang lain di titik Papua yang lain. Kami terkejut melihat bagaimana Tuhan menyediakan semua yang Tuhan mau kami kerjakan. Ada seorang teman yang berkata kepada saya, Henny, jangan 10, jangan-jangan 5 aja. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu gak pernah keliru. Jadi kalau kita yakin bahwa apa yang kita dengar itu dari Tuhan, bukan kita yang sampai harus jualan lemper 5 truk, kita yang harus kesana sini minta-minta. Saya sama Jojo nggak pernah keliling bagi proposal. Kami nggak pernah mengemis ke siapapun. Setiap kali ada orang yang berkata kepada saya, Henny, kasih tahu saya kalau kamu butuh apa-apa. Saya tidak pernah datangi mereka dan minta tolong. Kalau mereka bilang gini sama saya, Henny, saya mau bantu kamu. Kamu sedang bikin apa? Baru saya jelaskan. Tapi kalau mereka bilang, apa yang saya bisa bantu? Kasih tahu saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Karena saya pegang prinsip, Tuhan tidak memanggil saya untuk jadi pengemis. Saya hanya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa saya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang menyediakan. Firman-Nya terbukti. Saya percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, hidup dan pelayanan kita dipimpin oleh ambisi dan dijalani dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, mari mendengar Tuhan baik-baik. Jangan sampai kita mengatasnamakan Tuhan lalu kita memanipulasi orang dengan hal-hal yang kita bilang ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Padahal semuanya itu hanya karangan dan ambisi kita pribadi. Kalau itu dari Tuhan, biarlah Tuhan yang membuktikannya sendiri. Yang terakhir, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, pasti jadi berkat bagi banyak orang. Dan pelayanan kita pasti berdampak. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32 dikatakan begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara
datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau visi itu datang dari Tuhan, yang pasti bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sudah pasti untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kerajaan sorga yang sudah pasti akan memberkati orang banyak dan yang pasti membuat pelayanan itu berdampak. Tuhan tidak cari orang hebat. Saya percaya Tuhan cuma cari orang yang taat. Saya sempat bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak pakai pendeta-pendeta lain yang punya gereja besar, yang punya uang lebih banyak? Kenapa Tuhan panggil kami yang tidak punya jemaat sendiri, kami yang tidak punya uang yang banyak, kami cuma yayasan yang kecil, sederhana saja. Kenapa Tuhan suruh kami? Tapi saya belajar bahwa Tuhan itu kadang-kadang ketika Dia menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan itu cuma mau melihat ketaatan kita. Tuhan tidak butuh kesanggupan kita. Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Karena kesanggupan itu datang dari Dia. Dalam Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, sebelum mujizat itu dilakukan, Yesus melemparkan pertanyaan kepada Filipus. Yohanes 6 ayat yang kelima, Yesus bertanya kepada Filipus begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 ditulis begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dikatakan bahwa Yesus itu cuma mencobai Filipus dengan bertanya, di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka ini makan? Ada 5.000 orang dan Filipus dicobai oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Yesus sendiri tahu apa yang Dia mau lakukan. Kata-kata ini menjadi rema buat saya. Filipus seperti saya menjawab dari ketidakmampuannya. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bayangin hari ini Tangan Pengharapan dipercaya Tuhan untuk ngasih makan 5.000 anak di Indonesia, menggaji 150 guru di seluruh Indonesia. Saya sama Jojo nggak mampu. Kami bukan konglomerat, kami bukan orang kaya. Kami aja masih punya KPR untuk rumah. Bagaimana kami mau kasih makan 5.000 anak, sedangkan untuk biaya sekolah anak kami saja kami harus nyicil setiap bulan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukan cari kesanggupan kita. Tuhan cari ketaatan kita. Ayat ini jadi rema buat saya, dikatakan sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau memang Tuhan panggil kita untuk sebuah pelayanan, sudah pasti itu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kita. Seringkali Tuhan tuh cuma mau menguji hati kita untuk melihat motivasi kita, melihat reaksi hati kita terhadap sebuah kebutuhan. Kalau Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, jangan melihat yang Tuhan percayakan itu terlalu kecil, lalu kita mulai membandingkan dengan pelayanan orang lain. Saya mau bilang gini, Tuhan yang tahu kesanggupan kita. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2 talenta, yang seorang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu seberapa besar kapasitas hati kita. Seberapa banyak Tuhan bisa mempercayakan pelayanan kepada kita, itu tergantung dari seberapa besar kapasitas hati kita, dan yang tahu cuma Tuhan. Apapun yang saudara rindukan untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu, percayalah bahwa kalau visi itu datang dari Tuhan, yang pertama ada penyediaan datang dari Tuhan. Baik keuangan, hikmat, kemampuan maupun orang-orang yang akan membantu kita. Yang kedua, apa yang kita kerjakan itu pasti berkembang disertai Tuhan. Dan kalau kita bilang ini dari Tuhan, firman Tuhan yang benar itu tidak pernah gugur, pasti terjadi. Hati-hati bawa nama Tuhan, kalau itu cuma ambisi kita pribadi, kita harus hati-hati. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan itu kalau memang dari Tuhan, itu pasti berkembang dan menolong hidup orang banyak dan berdampak. Apa yang Tuhan mau kita bangun itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Filipi 2 ayat 13.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. It's not about me, it's about Him. Di dalam sebuah kesempatan wawancara dengan salah satu stasiun TV, saya diberikan pertanyaan tentang apa yang saya rasakan setelah belasan tahun Tangan Pengharapan sudah ada di seluruh Indonesia dan menolong ribuan anak. Dan saya memberi jawaban bahwa kalau saya bisa melakukan semua ini bukan karena saya baik, tapi Tuhanlah yang mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita hari ini bisa dipakai Tuhan, saya ingin ingatkan kita tidak boleh tinggi hati dan mencuri kemuliaan untuk diri kita sendiri. It's not about us, it's about Him. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sadarilah bahwa semua yang kita bisa, semua karena anugerahnya. Kalau kita bisa dipakainya, itu kemurahan dari Tuhan. Tetap jaga hati dan uji kembali apakah pelayanan, pekerjaan yang kita kerjakan adalah merupakan visi dari Tuhan bagi kita masing-masing. Visi dari Tuhan pasti disertai dengan penyediaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan pasti berkembang dan apa yang kita kerjakan pasti berdampak dan jadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pemakaian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu kalau kami boleh dipercaya untuk mengerjakan pelayanan bagi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh peka mendengar suara-Mu, peka dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Berkati Tuhan pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Berikan visi yang datangnya dari Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan ini Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan apa yang kami kerjakan ini boleh jadi berkat. Tidak hanya bagi kami tapi bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami. Nah, kami percaya hanya kemampuan yang daripada-Mu yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Biarlah setiap benih yang kami terima tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mendatangkan perubahan yang dahsyat dan keuntungan buat kami. Saat ini kami membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Setiap umat-Mu yang sakit dimanapun kami berada. Jehovah Rafa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, sembuhkan segala sakit penyakit kami. Baik kami yang sakit dalam kondisi yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Kami minta mujizat kesembuhan datang, menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Kami yang dalam keadaan berkekurangan karena kehilangan pekerjaan dan tidak ada pemasukan. Engkau Jehovah Jireh, buktikan pemeliharaan-Mu sempurna. Biar berkat tak terduga-duga selalu datang dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang selalu memikirkan bagaimana supaya kondisi situasi negara ini bisa kondusif. Berikan hikmat buat mereka, berikan kesehatan buat mereka untuk mengatur roda pemerintah di bangsa kami supaya perekonomian bahkan politik juga dalam keadaan yang semakin membaik. Juga memberkati buat garda depan kami para medis. Tuhan memberi kesehatan dan perlindungan supaya tidak ada virus yang menular dalam mereka. Dan juga buat mereka yang dilayani pun bisa beroleh kesehatan, penyembuhan secara khusus. Terima kasih buat mereka-mereka yang berjuang ada di depan. Biar keluarganya pun tetap dihibur Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, dibela Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darah-Mu ke kanan kiri, mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi, membuat studimu berhasil, dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan virus corona sekalipun. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Minggu depan kita masih ada ibadah.
tanggal 26 April 2020 jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan 2 minggu akan datang, mulai minggu pertama bulan Mei 2020, ibadah sore jam 4 akan berubah menjadi jam 1 siang. Jadi mulai minggu pertama bulan Mei 2020 sampai selanjutnya ibadah Impact Community menjadi jam 10 pagi dan jam 1 siang. So, encourage, beritahu pada teman-teman yang lain atau keluarga untuk bisa bergabung bersama-sama Impact Community. Tuhan memberkati, stay safe. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekarang itu teman-teman pengemudi Bluebird udah gak mikirin argo, mikirnya cuma perut doang, bisa makan sehari aja udah alhamdulillah banget, udah bersyukur. Perekonomian, negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia ini pendidikan, dibatalkan untuk 2020. emosional, bahkan kekuasaan dan hingar-bingar kota dapat ditaklukkan hanya dengan virus yang berdiameter 100 hingga 120 nanometer ini. COVID-19 mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita saat ini. Virus ini menjadi musuh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekarang, kita sama-sama berjuang agar dapat bertahan dari wabah pandemi ini dengan berdiam di rumah. Tapi bagaimana dengan para buruh harian, supir taksi, pekerja harian, penjual makanan, bahkan seluruh tenaga medis yang harus berjuang untuk menolong mereka yang terjangkit? Mereka membutuhkan dukungan kita untuk bisa bertahan dan berjuang bersama untuk melalui masa sulit ini. Mari kita saling menopang, bahu-membahu, menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Donasi Anda memberikan mereka harapan untuk tetap terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih kepada setiap partners dan donatur yang sampai saat ini telah memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Seluruh dunia kini sedang dilanda pandemik virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Negeri tercinta ini pun kini mengalami masalah yang serupa. Terhitung sejak 8 April 2020, jumlah pasien positif yang disampaikan oleh pemerintah mencapai 2.956 kasus. Karena itu, tidak hanya kesehatan, pandemik virus ini juga berdampak dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang ikut terimbas dari kebijakan pemerintah untuk social distancing.
Untuk itulah Tangan Pengharapan ikut serta membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari pembagian masker dan hand sanitizer ke Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Koja dan Puskesmas Kelapa Gading. Pembagian masker kepada pihak security, pembagian 200 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, mie instan, sikat gigi, kecap, masker, dan sanitizer. 100 paket sembako kepada supir taksi Bluebird dan masyarakat yang rentan ekonomi saat social distancing ini diberlakukan. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, juga GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Cantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami agar kami dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada setiap partners dan donatur yang sampai saat ini telah memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Helping people live a better life.